Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saat ini kami akan melakukan proses penerimaan dan pengiriman barang. Nah, untuk pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Nadia Delia dengan NIM 2201040023. Perkenalkan, nama saya Rafli Bintang Pramudia dengan NIM 2201040039. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmadini dengan NIM 22010404032. Perkenalkan, nama saya Kevin Kosa Al-Fatir dengan NIM 2201039999. Oke, untuk aktivitas pertama yang bakal kita lakuin adalah penerimaan barang. Selamat menonton. Oke, in the case, kita sebagai operator gudang ditugaskan untuk melakukan penerimaan barang di gudang, pengecekan dokumen, pengecekan barang, serta mengisi dokumen penerimaan barang. Oke, sebelum kita melakukan penyimpanan barang ke dalam rak, alangkah baiknya kita memperhatikan dokumen penerimaan dan putaway list. Barang apa saja yang harus kita simpan, berapa kuantitinya, dan di mana lokasi penyimpanannya. Saat mengambil barang di rak posisi paling bawah, perhatikan posisi tubuh. Dalam video, postur tubuh saya terlihat kurang turun dan itu dapat mengakibatkan cedera pada punggung. Oke, in the case, kita diharuskan memindahkan 3 item code ke dalam rak. Yang pertama, ada monitor Asus PC628 ABV dengan kuantiti 3 dan lokasi di RO03A3. Yang kedua, speaker Logitech Z120 dengan kuantiti 1 di lokasi R02A3. Dan yang terakhir, mini PC Asus mini PC dengan kuantiti 1 di lokasi penyimpanan RO02B3. Alat material handling yang kami gunakan adalah hand pallet. Setelah pallet terangkat, langsung dorong barang ke arah rak penyimpanan. Barang tersebut kecil, kita langsung ngambil sekaligus barang ke dalam rak. Itu bisa memunculkan resiko jatuhnya barang dan menimbulkan kerusakan. Jangan dicontoh ya. Oke, in the case kita sebagai PT Kasalog memperoleh order dari PTDA. Dari picking list terlihat nge-sales order 28 dengan deskripsi
versi Sanken kulkas 1 pintu dengan jumlah 1 unit. Alat material handling yang kami gunakan di sini adalah hand stacker. Setelah membaca dokumen picking list, picker langsung bisa bergegas ke lokasi barang yang akan diminta, yaitu lokasinya di rak palet. Diturunkan, barulah garpu bisa diangkat naik, baik itu dengan otot kaki maupun tangan. Barang diambil langsung bisa dibawa ke tempat loading area. Barang yang telah dilakukan didapatkan data sebagai berikut. H adalah garis horizontal, jarak antara kaki dengan titik tengah barang. Sedangkan V adalah garis vertikal, yaitu jarak titik tengah barang ke bawah. Dari hasil didapatkan H dan V awal sebesar 25 dan 105, sedangkan H dan V tujuan didapatkan 30 dan 140. Jadi didapatkan dari hasil pengurangan V tujuan dan V awal. Per jam didapatkan dari tingkat frekuensi dibagi 60, sedangkan jenis kopling fair karena barang tersebut termasuk barang yang mudah dipegang. Berikut ditampilkan rumus-rumus untuk perhitungannya.
didapatkan dengan melihat nilai durasi kerja, fee, dan frekuensi. Dengan memperhatikan tabel berikut dan memperhatikan nilai fee. Nilai RWL didapatkan dengan mengalihkan seluruh komponen nilai yang sudah dicari. Selanjutnya mencari lifting index dengan membagi berat objek dengan RWL. Didapatkan hasil LI yang kurang dari 1, maka dapat disimpulkan aktivitas tersebut tidak memiliki resiko cedera tulang belakang. sebesar 4,15 meter. Oke, selanjutnya dapatkanlah waktu loading per kontainer atau T sebesar 0,33 menit. Didapatkan dari 60 detik dibagi 3. 3 adalah kontainer yang kami dapatkan dalam 1 menit, lalu dikonversi ke dalam menit dibagi 60. Oke, selanjutnya didapatkan durasi waktu perpindahan kontainer 55 detik, dikonversi ke menit menjadi 0,92 menit. Selanjutnya didapatkan kecepatan konveyor dengan membagi panjang lintasan dengan durasi waktu perpindahan kontainer, didapatkan 4,53 meter per menit. Didapatkanlah hasil 7 part per menit. Dari simulasi yang telah dilakukan, diketahui jarak antar kontainer sebesar 2 meter per kontainer dengan jumlah kontainer dalam satu waktu yaitu 3 kontainer. Untuk tingkat aliran barang per jam, tinggal kita kalikan saja dari hasil yang telah didapatkan tingkat aliran barang per menit yaitu 7 dikali dengan 60. Jadi didapatkan 407 part per jam. Oke,
setelah itu kami melakukan perbaikan untuk mendapatkan tingkat aliran barang per jam dengan lebih maksimal dengan cara meningkatkan skill dari pekerja agar jumlah kontainer dalam satu waktu bisa lebih meningkat dan juga jarak antar kontainer bisa dipersempit. Hitungan conveyor satu arah untuk after perbaikan. Dapat dilihat waktu loading per kontainer didapatkan dari 60 detik dibagi 5 adalah kontainer yang kita dapatkan, dikonversi ke dalam menit dengan dibagi 60 didapatkan hasil 0,20. Untuk durasi waktu perpindahan kontainer didapatkan 50 detik, dikonversi ke dalam menit dibagi 60 jadi hasilnya 0,83 menit. Untuk kecepatan konveyor sama seperti tadi, tinggal LD dibagi dengan durasi waktu perpindahan kontainer. LD-nya sama, 4,15 dibagi dengan 0,83 menghasilkan 4,98 meter per menit. Selanjutnya, tingkat aliran barang per menit atau RF didapatkan dari 3 adalah jumlah part di kontainer dikali dengan kecepatan konveyor dibagi dengan jarak antar kontainer. Didapatkanlah hasil 15 part per menit. Oke, untuk dapat mengetahui jarak antar kontainer yang baik dapat dihitung dengan 3 adalah jumlah parts di dalam kontainer dikali dengan kecepatan konveyor dibagi dengan RL. RL dapat diketahui dengan perhitungan 3 tadi jumlah parts di dalam kontainer dikali dengan jumlah kontainer dalam satu waktu. Didapatkanlah hasil 1 meter per kontainer. Oke, selanjutnya jumlah kontainer dalam satu waktu. Tadi dari hasil simulasi kami mendapatkan 5 kontainer. Dan untuk tingkat aliran barang per jam tinggal mengalihkan saja dari tingkat aliran barang per menit dikali dengan 60 didapatkanlah hasil 900 parts per jam. Oke, selanjutnya dapat dilihat perbandingan untuk tingkat aliran barang per jam dari sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. Dengan menambah jumlah kontainer dalam satu waktu dan mempersempit jarak antar kontainer itu bisa menambah tingkat aliran barang per jam. Bisa dilihat untuk before-nya sebesar 407, sedangkan after-nya sebesar 900.